Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain ma'ba'd. Saudaraku sekalian, kalau berbicara tentang alam jin yang kita sebagai manusia secara umum tidak bisa melihat keberadaannya dengan kasat mata secara umum, karena ada orang-orang tertentu atas izin Allah bisa melihat wujud ataupun keberadaan bangsa jin. Dan di sini saya ingin menyampaikan sebagian yang saya ketahui tentang ilmu pengetahuan yang terkait dengan bangsa jin. Dan bukan berarti saya bisa melihatnya, tidak. Saya juga tidak bisa melihat bangsa jin. Insya Allah seperti itu. Tapi dari mengaji, belajar dari orang-orang yang mengerti atau orang-orang yang diizinkan oleh Allah mengerti tentang dunia jin, maka pengetahuan yang saya miliki yang sedikit itu saya sampaikan di sini. Mudah-mudahan ya ada manfaatnya. Mudah-mudahan. Salah satu yang saya ketahui dari ilmu pengetahuan tentang dunia jin tadi adalah bahwa jin itu memang hidupnya berdampingan dengan kita, dengan manusia, cuman beda dimensinya saja. Jadi bangsa jin itu ada di sekitar kita, ada di tubuh kita, ada di sekitar kita, di rumah kita, ada di pohon, di batu, di sungai, di tanah, di gunung, di udara, di angkasa, di awan, ada di mana-mana. Kemudian juga jenisnya bermacam-macam. Ada yang wujudnya mirip seperti manusia, ada yang setengah manusia, setengah binatang, atau siluman. Ada yang wujudnya persis
seperti binatang, dan ada yang wujudnya agak aneh, mungkin bangsa alien atau yang lain-lain sebagainya. Dan itu ya harus kita yakini, kita percayai memang bangsa jin itu ada, karena Allah juga sudah menjelaskan di dalam Al-Quran. Bahkan ada satu surat yang namanya surat jin. Dan tentunya dengan Allah menjelaskan tentang dunia jin itu, ya agar kita tahu jin itu seperti apa, kehidupannya bagaimana, sehingga kita juga harus tahu bagaimana mensikapinya terhadap makhluk bangsa jin tersebut. Jadi bukan suatu yang tabu atau sesuatu yang tidak baik untuk dibicarakan umpamanya. Ya tidak. Karena itu ada di dalam Al-Quran ataupun hadis. Dan itu artinya itu suatu hal yang ya biasa bagi kita, dan bahkan perlu kita tahu agar jangan sampai kita itu salah menyikapinya. Karena kalau kita tidak tahu kemudian salah menyikapinya, sehingga kita juga menjadi salah, bisa menjadi dosa karena keliru tadi. Maka untuk itu penting bagi kita untuk mengetahui dunia jin itu. Insya Allah seperti itu. Tapi bagi yang mungkin kurang paham, bisa salah mengerti. Dianggap kalau bicara tentang dunia jin itu, ya itu ilmu klinik, ilmu perdukunan, atau ilmu syirik mamanya. Ya tidak seperti itu. Karena itu penting bagi kita untuk kita ketahui. Sehingga ketika kita tahu, ya kita bisa menyikapinya dengan baik dan benar. Kalau boleh diumpamakan seperti ketika orang itu membuat rumah, di antaranya yang harus diketahui, orang buat rumah itu ya cara membuat pintu atau jendela, masang kunci dan lain-lain sebagainya. Karena di antaranya juga dipikirkan bagaimana rumah itu bisa aman dari pencuri, sehingga posisi memasang kunci, memasang jendela, memasang yang lainnya, itu juga diperhitungkan agar bagaimana caranya rumah itu bisa aman dari pencuri, agar tidak bisa masuk begitu saja. Umpama seperti itu. Bukan hanya rumah, mungkin kendaraan, mobil, motor juga sama. Ada pengaman
agar bagaimana tidak mudah dicuri oleh orang lain. Insya Allah seperti itu. Dan kita juga demikian kalau terkait dengan bangsa jin. Di antaranya bagaimana caranya kita tidak tertipu oleh bangsa jin, terjebak, atau kita tanpa sadari telah bersekutu dengan bangsa jin, sehingga kita telah berbuat kesirikan atau musyrik. Itu yang harus kita ketahui, karena banyak orang yang tidak tahu tentang dunia jin, akhirnya tanpa disadari dia telah melakukan sesuatu yang menjadikan dia itu berbuat syirik yang terkait dengan bangsa jin tersebut. Itu yang harus kita ketahui. Di antaranya, seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya jin itu ada di mana-mana, termasuk di rumah, di pohon, di kayu, di sekitar kita. Kalau kita itu tidak mengerti tentang dunia jin, sehingga kita melakukan sesuatu yang bisa menjadikan jin itu senang, dalam arti ya bisa mendekati kita, kemudian melakukan sesuatu yang menjadikan kita itu berbuat kesirikan atau kemusyrikan. Bisa seperti itu. Umpamanya, kalau kita membaca ayat-ayat Allah, firman Allah, ataupun berzikir, ketika itu dilakukan di rumah, dan niatnya bukan karena Allah, tapi karena nafsu duniawi, biar ingin ini, ingin itu, dan lain-lain sebagainya, itu biasanya mengundang makhluk bangsa jin tersebut, sehingga kalau itu dilakukan terus-menerus atau sering, maka ada jin atau gerombolan jin yang menghampiri rumah kita atau masuk ke tubuh kita kalau kita melakukan amalan-amalan yang tidak lillahi ta'ala, tidak karena Allah. Biasanya seperti itu. Ada juga jin itu yang masuk ke tubuh seseorang itu lewat hawa nafsu yang bentuknya sifat, umpamanya seperti itu. Jadi sifat-sifat yang tidak baik, dia akan masuk ke tubuh seseorang. Umpamanya suka marah, maka biasanya ada bangsa jin yang suka dengan sifat marah itu, dan dia akan masuk bersama teman-temannya.
atau gerombolannya. Kemudian juga sifat yang lain, sifat sombong, iri, dengki, benci, dendam, jengkel, buruk sangka, semua sifat-sifat yang mengarah tidak termasuk akhlak mulia atau akhlak buruk, maka dia akan masuk. Karena akhlak buruk itu tentunya dilakukan bukan karena Allah. Karena Allah menyukai akhlak mulia, akhlak yang baik. Nah, itu harus kita ketahui. Maka tidak heran kalau orang yang akhlaknya buruk, emosional, maka kalau sudah melakukan itu berulang-ulang, sering, maka semakin lama semakin banyak. Sehingga semakin lama orang itu dikuasai oleh makhluk bangsa jin tadi, dan dia tidak bisa mengontrol dirinya, tetapi dirinya dikontrol oleh bangsa jin itu. Biasanya seperti itu. Nah, ini penting bagi kita agar kita itu tidak terjebak atau terjerumus oleh jebakan-jebakan bangsa jin tersebut. Dan kalau kita itu benar-benar baik, akhlaknya baik, budi pekertinya itu baik, ibadahnya juga lurus, tauhidnya lurus, benar, insya Allah dengan makhluk bangsa jin yang ada di sekitar kita itu tidak ada masalah. Dia tidak akan mengganggu kita, tidak akan mengusik kita sebenarnya. Walaupun dia itu ada yang benci, tidak suka kepada kita, tapi dia tidak akan bisa mengganggu kita atau tidak bisa menjadikan kita itu tergoda oleh gangguannya. Kemudian contoh yang lain lagi, umpamanya ada kasus di suatu tempat, entah itu di sekolahan atau mungkin di tempat-tempat tertentu, ada bangsa jin yang marah karena terganggu oleh keberadaan manusia di situ. Karena boleh jadi ya, karena orang itu melakukan sesuatu tidak lillahi ta'ala, sehingga jin yang ada di sekitar situ bisa terganggu atau marah ketika kita mungkin buang kotoran atau menginjak-injak tempatnya, bisa seperti itu. Tapi kalau kita itu benar-benar baik, akhlaknya baik, dan ketika melakukan sesuatu diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah, insya Allah makhluk itu tidak akan mengganggunya atau tidak bisa mengganggu kita. Insya Allah seperti itu. Dan juga umpamanya ada orang yang bisa menjadikan cuaca itu seharusnya hujan, kemudian tidak hujan, atau menggeser harusnya
di tempat A hujan, dipindah ke tempat B hujannya, umpamanya ada orang yang bisa seperti itu sepengetahuan saya dari belajar bertanya kepada yang mengerti, itu sebenarnya juga ada hubungannya dengan jin yang ada di angkasa atau di awan. Kalau orang Jawa itu ada istilah bau reksa. Mungkin di sungai ada yang bau reksa, di pohon besar, di tempat wingit, dan itu juga ada yang di angkasa, di awan. Ada yang bau reksa dalam arti ada yang menguasainya, dan itu makhluk Allah, bangsa jin. Sehingga kalau ada orang yang dia punya ilmu dalam arti ngelmu, kesaktian atau kedikdayaan yang dihasilkan dari mengamalkan sesuatu, entah itu puasa, entah itu bertapa, entah itu bacaan-bacaan mantra tertentu, biasanya dia memiliki ilmu tadi, dan ilmunya tadi kalau semakin mengamalkannya semakin banyak, semakin kuat, maka yang menjadi ilmunya yang ada di tubuhnya semakin kuat, sehingga ilmu yang sebenarnya itu bangsa jin bisa menyuruh, bisa mengatur jin yang lain. Umpamanya yang ada di awan tadi, ya bisa diperintahkan, disuruh pindah, geser, agar hujannya tidak di situ umpamanya. Bisa seperti itu. Dan ini bagi orang yang tidak mengerti dunia jin tadi, ya dianggap itu ini orang yang punya kelebihan, orang yang punya karomah, atau ilmunya dianggap benar. Bisa seperti itu. Padahal itu terkait dunia jin tadi, terkait dengan ilmu yang sebenarnya bisa mengarah ya syirik, perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama Islam, dan itu dosa yang besar sebenarnya. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya terkait tentang dunia jin. Maka dengan kita mengerti sedikit tadi, ya alhamdulillah, itu bisa menjadikan wawasan bagi kita, sehingga kita tidak main-main dengan dunia jin tadi. Jadi kita boleh tahu, tapi pengetahuan itu kita gunakan agar kita bisa berhati-hati. Dan saya sendiri juga menyadari dan tidak heran kalau ada beberapa atau sebagian orang yang mengenal saya, kemudian tidak suka, benci, ya tidak apa-apa. Setahu saya karena ada makhluk yang ikut membisiki, mengipasi, mengompori, agar tidak dekat-dekat dengan saya. Ya makhluk bangsa jin diantaranya itu. Karena ada beberapa yang ya terus terang mengatakan sesuatu yang mereka tidak tahu,
bahwa yang mereka katakan itu sebenarnya dipengaruhi oleh jin yang ada di dirinya, sehingga bawaannya yang gak suka, benci. Biasanya seperti itu, yaitu kita sikapi dengan ya biasa saja. Kalau kita sudah memahaminya, insya Allah. Jadi intinya, dengan apa yang saya sampaikan tadi, diantaranya adalah kita memang perlu tahu tentang dunia jin. Tapi pengetahuan itu digunakan untuk bagaimana caranya kita itu tidak tertipu, tidak terjebak dengan permainan dunia jin yang bisa menyesatkan kita, yang bisa menjadikan kita itu berbuat kesirikan, yang itu menjadi dosa besar. Yang kemudian juga dengan kita tahu itu, ya kita belajar untuk meluruskan tauhid kita. Apa yang kita lakukan itu, kita usahakan niat lillahi ta'ala, niat karena Allah. Dan diakhiri dengan alhamdulillah, memuji Allah. Karena apa yang kita lakukan tidak diniati bismillah karena Allah, biasanya dimasuki oleh bangsa jin itu. Biasanya seperti itu. Maka kita upayakan apa yang kita lakukan lillahi ta'ala. Dan juga akhlak kita upayakan agar akhlak kita itu menjadi akhlak yang mulia, akhlak yang baik, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sebenarnya aku diutus di dunia ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Seperti itu. Jadi tugas Rasulullah adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia, agar akhlaknya baik. Dan bukankah Allah juga sudah mengatakan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sebenarnya sudah ada pada diri Rasulullah itu contoh yang baik. Artinya akhlak mulia, akhlak Rasulullah itu ya kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Rasulullah itu lemah lembut, ya kita belajar lemah lembut. Kalau Rasulullah itu rendah hati, ya kita belajar rendah hati. Kalau Rasulullah itu tidak suka marah, jengkel, kita juga belajar. Semuanya akhlak Rasulullah. Kita ikuti semampu kita. Karena dengan kita mengikuti Rasulullah, itulah Islam yang sebenarnya. Islam yang membawa rahmatan lil alamin, menjadi kebaikan bagi semuanya. Insya Allah. Saudaraku sekalian, mungkin pada kesempatan kali ini hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kurangnya, saya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.